Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam Dr. Muhammad Shodiq MPDI yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya, semoga kita tetap diberikan iman, ihsan serta Islam. Tak lupa juga untuk memberikan sholawat beserta salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian langsung saja saya di sini memenuhi tugas pengantar studi Islam dengan tema studi Islam di berbagai negara. Kemudian latar belakang. Studi Islam seringkali dikaji di berbagai negara, di antaranya yaitu di kawasan Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, dan berbagai negara. Di Australia, studi Islam tidak hanya dikaji di universitas tetapi juga di kalangan masyarakat. Di negara tersebut banyak terdapat organisasi Islam, salah satunya adalah The Islamic Society of Victoria. Tujuan utama organisasi tersebut adalah untuk mengungkapkan dampak penting keterlibatan komunitas muslim di Australia. Organisasi-organisasi Islam juga banyak terdapat di kawasan lain, yaitu di Timur Tengah, Eropa, Amerika. Orang-orang Islam yang ada di negara-negara tersebut aktif dalam organisasi. Kemudian, rumusan masalah. 1. Bagaimana studi Islam di Timur Tengah? 2. Bagaimana studi Islam di Eropa? 3. Bagaimana studi Islam di Amerika dan Australia? 4. Bagaimana studi Islam di Rusia? Langsung saja. Studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab atau Islamic Studies dalam istilah bahasa Inggrisnya, dan secara terminologi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam, seperti hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Jadi kita sebagai muslim itu wajib menuntut ilmu. Nah, kemudian saya akan membahas 1. Studi Islam di Timur Tengah. Ketika Islam dijadikan objek kajian yang kemudian disebut dengan Dirosah al-Islamiyah atau Islam Studies, menjadikan materi yang memiliki multi pengetahuan ditinjau dari berbagai aspeknya, dan jauh sebelum munculnya kesadaran Barat dan Eropa mempelajari tentang Islam dan dunia Timur, umat Islam terlebih dahulu menjamah sisi pengetahuan yang digali dari Islam. Studi Islam atau seperti Hussein Nas sebutkan, sains Islam sudah dikembangkan oleh umat Islam sejak abad Islam kedua
Dan kini kajian-kajian keislaman masih terus dikembangkan khususnya di kawasan Timur Tengah. Hanya saja, kalau dulu tidak dikenal spesialisasi bagi cendekia ataupun ulama Islam, kini kajian tersebut dianggap oleh masing-masing ahli bidangnya. Bahkan istilah ulama dan cendekia justru menjadi dua hal yang berbeda di dunia Islam modern. Kemudian yang nomor 2, studi Islam di Eropa. Ilmu pengetahuan Islam atas Eropa telah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi. Sejak abad ke-14 Masehi, gerakan kebangkitan muncul kembali, yaitu pusaka Yunani yang diselamatkan, dipelihara dan dikenal berkat terjemahan-terjemahan Arabnya. Dari bahasa Arablah karya-karya ini diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Namun seperti yang telah disebutkan, bahwa pengaruh kebudayaan Islam terutama meluas atas Eropa melalui masyarakat Spanyol. Pada tahun 711 sampai 1492 Masehi dan Sisilia pada tahun 825 sampai 1091 Masehi. Terdapat beberapa kalangan pemikir Islam di Indonesia yang pro dan kontra tentang belajar Islam di Barat. Sebagian ada yang menerima atau menganjurkan dan sebagian ada yang menolak atau melarangnya. Dan ada pula yang tidak melarang dan tidak pula menganjurkannya. Belajar Islam ke Barat pada hakikatnya mengambil kembali milik Islam yang diambil oleh Barat. Belajar Islam ke Barat bukan untuk mempelajari materi ajaran Islam seperti tafsir, hadis, dan sebagainya. Akan tetapi belajar cara meneliti dan mengembangkan Islam serta mendapatkan bahan-bahan rujukan yang diperlukan untuk mengembangkan Islam. Selanjutnya, kelompok yang melarang belajar studi Islam ke Barat antara lain beralasan karena mereka mempelajari Islam tidak ditujukan untuk kepentingan kemajuan dan kejayaan Islam, melainkan untuk kepentingan Barat. Mereka mempelajari Islam untuk menjatuhkan umat Islam dari Islam, yakni dengan cara memutar balik dan mengambil kesimpulan yang keliru dan menyesatkan, subjektif, tidak adil, tidak fair, tidak berimbang, dan tidak sesuai dengan visi misi dan tujuan Islam. Semua ini mereka lakukan untuk mengangkat supremasi Barat, memperkuat hegemoni Barat atas dunia Islam. Yang ketiga, studi Islam di Amerika dan Australia. A. Amerika. Persebaran umat Islam di Amerika belum merata. Misal, Washington DC memiliki komunitas Islam yang cukup besar sama seperti New Jersey. Tapi banyak daerah di Amerika yang memiliki jumlah penduduk muslim sedikit. Tahun 2011 jumlah muslim berkembang menjadi 2,75 juta. Sejak saat itu populasi muslim terus tumbuh pada kecepatan kira-kira 100.000 jiwa per tahun. Didorong oleh tingkat kesuburan yang lebih tinggi di kalangan muslim Amerika dan juga migrasi orang muslim yang terus berkelanjutan di Amerika Serikat. Data terakhir bahwa jumlah muslim di Amerika pada tahun 2017 berjumlah 3,45 juta. Kemudian di Australia, pada abad ke-20 perkembangan masjid di Australia cukup menggembirakan karena banyak masjid yang dibuat oleh arsitek yang berasal dari penduduk pribumi Australia. Di antaranya sebagai berikut. 1 pada tahun 1907 di Brisbane. Kedua pada tahun 1967 di Queensland. Ketiga pada tahun 1970 di Marrebe. Kemudian di kota Surrey Hill. Kemudian
Nomor 4, studi Islam di Rusia. Setelah Uni Soviet runtuh, agama dan pendidikan Islam berkembang pesat, terutama di daerah Kaukasus Utara. Di Dagestan misalnya, antara tahun 1987 dan 1996. Banyak lembaga pendidikan Islam berdiri, ada 670 maktab, 25 madrasah, dan 13 universitas Islam yang memiliki puluhan cabang regional. Sebenarnya, sistem pendidikan Islam di Kaukasus Utara mulai terbentuk saat Islam masuk ke wilayah tersebut. Pendidikan itu terjadi di maktab atau sekolah dasar Islam dan madrasah sekolah atau sekolah menengah. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.